Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Data Mining yang berjudul mengupas jurnal dengan mengomparasikan jurnal-jurnal yang ada dengan metode K-means dan nearest neighbor. Kami kelompok 1 beranggotakan Ade Sutiawan, Ahmad Faisal Muslimin, Muhammad Ilham Ardi, dan Oldino Vela. Saya Muhammad Ilham Ardi akan membacakan komparasi jurnal yang pertama yang berjudul pengelompokan minat baca mahasiswa menggunakan metode K-means dengan peneliti Widya Safira Aziz dan Dedi Atmajaya, nomor ISSN 287-1716, media publikasi Ilkom Jurnal Ilmiah volume 8 nomor 2 Agustus tahun 2016. Tujuan penelitian yang tertulis dalam jurnal ini adalah bahwa dalam memaksimalkan proses penambahan koleksi buku di Perpustakaan Utsman bin Affan UMI, maka dibutuhkan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data tersebut secara komputerisasi, salah satunya menggunakan data mining. Tujuan utamanya adalah untuk mendesain aplikasi pengelompokan minat baca pada Perpustakaan Utsman bin Affan UMI yang diharapkan dapat membantu pihak perpustakaan dalam memecahkan masalah penambahan koleksi buku dengan tepat dan cepat. Kesimpulan yang tertulis dalam jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Perpustakaan Utsman bin Affan UMI belum menerapkan sistem komputerisasi secara maksimal. Hal ini terlihat dengan masih digunakannya perhitungan secara manual dalam penyusunan data statistik peminjaman. Dengan adanya aplikasi pengelompokan minat baca mahasiswa menggunakan metode klasterisasi pada Perpustakaan Utsman bin Affan UMI, pengelolaan dan proses komunikasi dalam instansi menjadi lebih efektif, cepat, dan tepat, di mana aplikasi ini memanage data buku yang dipinjam dan data buku yang dibaca. Tentunya data ini yang akan menjadi data olahan untuk proses klasterisasi K-means. Saran atau kelemahan dalam jurnal ini. Kelemahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perhitungan minat baca mahasiswa hanya dilakukan dengan menggunakan satu metode saja. Hal ini mengakibatkan tidak adanya komparasi antar metode yang tersedia pada data mining. Untuk poin perbandingan dalam jurnal ini adalah untuk penelitian yang sejenis dalam menggunakan metode klasterisasi atau K-means dapat digunakan beberapa variasi lain dari K-means. Dapat juga membandingkan dengan metode klasterisasi lainnya sehingga diperoleh hasil pemodelan yang maksimal. Sedangkan untuk pengembangan aplikasi, disarankan untuk melakukan sinkronisasi dengan sistem yang ada secara real time, sehingga diperoleh data yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Muslimin. Saya akan menjelaskan jurnal dengan judul implementasi data mining untuk menentukan tingkat penjualan paket data Telkomsel menggunakan metode K-means clustering. Dengan penelitian media publikasi dan tahunnya itu oleh Suhandio Handoko Fauzia dan Endah Tri Esti Handayani dengan jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa volume 22 nomor 1 April 2020. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu program atau aplikasi yang dapat mengelompokkan sebuah daerah menjadi kategori daerah dengan penjualan paket data yang tinggi, rendah, dan sedang berdasarkan data transaksi penjualan dengan menggunakan metode K-means clustering. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode algoritma K-means clustering data mining didapatkan daerah penjualan paket data yang tinggi, sedang, dan rendah. Daerah dengan penjualan produk yang rendah akan dilakukan promosi, dan sedangkan penjualan produk untuk daerah penjualan yang tinggi tidak akan diadakan promosi. Nah, di sini saya memberikan ada saran dan kelemahannya. Nah, dalam proses penelitian ini memang sudahlah sangatlah bagus dikarenakan dilakukan dengan cara manual dan berbasis web, berbasis aplikasi gitu, sehingga dapat mendapat perbandingan dari perbandingan data dari proses yang dilakukan
yang dilakukan. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah clustering sebuah data transaksi penjualan, sehingga dapat menghemat waktu untuk meningkatkan dan juga meningkatkan strategi dalam penjualan paket data ini. Nah, perbandingannya itu metode yang digunakan hanya satu saja, yaitu K-means clustering data mining. Sedangkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan dengan menambahkan jumlah data dan mencoba clustering dengan metode yang lainnya, karena jumlah data ini akan mempengaruhi hasilnya. Ya, terima kasih. Saya Ade Setiawan ingin membacakan komparasi jurnal dengan judul Penentuan Rute Pendistribusian Gas LPG dengan Metode Algoritma Nurse-Nackber. Peneliti Dian Kurniati, Nurul Hidayati, Agus Rianto, dan Alfa Maghfirona. Jurnal Transportasi volume 1 nomor 17 1 April 2007 59 sampai 70. Tujuan penelitian ini dilakukan terhadap PT Geraha Gas Niaga untuk mengetahui karakteristik rute pada kondisi existing. Yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan algoritma Nurse-Nackber, karena selama ini pemilihan rute diterapkan perusahaan hanya berdasarkan asumsi pengemudi, belum berdasarkan metode tertentu. Nah, kesimpulannya karakteristik rute extensing memiliki range pendistribusian 26,1 sampai 127,7 km dengan waktu tempuh 1 jam sampai 3 jam 56 menit. Total jarak tempuh diperoleh hasil sebesar 2071,2 km dengan total waktu tempuh 66 jam 6 menit. Nah, karakter rute Nurse-Nackber menghasilkan range pendistribusian 28,7 sampai 74,4 km dengan waktu tempuh antara 1 jam 11 menit sampai 3 jam 7 menit. Total jarak tempuh diperoleh hasil sebesar 1483,6 km dengan total waktu tempuh 59 jam 49 menit dengan rute terpilih berdasarkan metode Nurse-Nackber. Hal ini didukung dengan selisih jarak sebesar 587,6 km dengan waktu tempuh 6 jam 17 menit. Saran dan kelemahan. Perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan rute existing dengan rute Nurse-Nackber sudah sangat bagus sekali, karena di sini dapat dilihat beberapa data yang dapat dijadikan acuan. Hanya saja penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu metode saja, yaitu algoritma Nurse-Nackber ya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya komparasi antara metode yang tersedia pada data mining. Oke, perbandingan penelitian ini hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan satu metode saja, yaitu algoritma Nurse-Nackber itu. Namun jika dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain seperti misalnya Naive-Bayes atau logistic regression, dapat terlihat perbandingan antara metode perhitungannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, jurnal keempat. Judul
implementasi algoritma Neighbor untuk identifikasi kualitas air, studi kasus PDAM Kota Surakarta. Peneliti Rio Adi Arnomo, Wawan Laksito, Yuli Saptomo, dan Paulus Harsadi. ISSN cetak 2338/2018. Tujuan penelitian adalah kualitas air yang layak konsumsi bagi masyarakat. Perlu adanya identifikasi dini terhadap produk air dan sumber air baku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan penelitian ini untuk melakukan early warning untuk identifikasi kualitas air dengan mengklarifikasikan data menggunakan algoritma Neighbor. Kesimpulannya adalah 1. Penelitian ini berhasil menerapkan algoritma Canarus Neighbor untuk menghitung dan memberikan hasil klarifikasi terhadap kualitas air. Kedua, penelitian ini menggunakan 111 rekod data, 71 data digunakan sebagai data training, 40 data sebagai data testing, dan data testing tersebut 33 data diprediksi benar dan 7 data diprediksi perhitungannya jumlah K sebanyak 7. 3. Sistem untuk identifikasi kualitas air dengan menggunakan metode KNN hasil akurat dengan mencapai tingkat akurasi sebesar 82,5%. Saran atau kelemahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perhitungan kualitas air hanya dilakukan dengan menggunakan satu metode saja. Hal ini mengakibatkan tidak adanya komparasi antar metode yang tersedia pada data minim. Perbandingannya adalah supaya ada perbandingan antara metode perhitungan dan untuk menghasilkan akurasi tinggi, sebaiknya digabungkan menggunakan algoritma optimasi yaitu GA, yaitu Generative Algorithm, PSO, Particle Swarm Optimization, atau CI, Cross Entropy.